Apa kabar? Kak Jeki apa kabar? Baik, Oke. situ apa kabar Kak? Baik juga Kak Jeki. Wah. Adik-adik gimana di rumah? Baik-baik kan? Sekolahnya gimana adik-adik? Waduh, pasti adik-adik berjuang untuk sekolah ya, Ya, tapi tetap online. semangat buat sekolah online adik-adik. Oke, hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya untuk duduk yang manis. Ya. Jangan jalan-jalan ya. Yuk kita Ya. duduk sebentar yuk. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Yuk, kita satu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Ya. buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap memelihara hidup kami, Tuhan Amin. yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya hanya karena kebaikan-Mu dan semua hanya karena kasih-Mu bagi kami. Amin. Hari ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami akan Ya. mulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga pada akhirnya bisa jadi hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama- Kami siap memuji-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi. Harus semangat semuanya ya, oke? Yuk Yes. adik-adik, kita mau katakan selamat pagi Tuhan, oke? Yuk, ikuti gerakan kakak ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik, selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik, selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Kurang semangat Lebih adik-adik. keras. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Lagi. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung Bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Oke, sekali lagi Kak. Selamat Pagi Tuhan. tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung Bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Gimana adik-adik? Tetap semangat? Kak Jeki tetap Yes. semangat? Semangat Oke, dong, Kak. kamu orang juga tetap semangat adik-adik. Yes. Biarpun kita belum bisa sama-sama ketemu di gereja, kita belum bisa ibadah sama-sama, tapi kakak percaya semuanya adik-adik yang ada di rumah tetap penuh dengan sukacita. Amin. Yang sedih tetap percaya kalau Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Amin adik-adik. Amin Kak. Oke, yuk kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku
bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih hidup, masih bernafas, masih diberi kesempatan untuk kami beribadah hari ini, kami berdoa supaya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Pada saat mereka menonton tayangan ini, pada saat mereka membuka channel YouTube, biar mereka sedang menghampiri Tuhan, biar mereka sedang bertemu dengan Tuhan sendiri. Karena kami percaya Engkau Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang maha hadir. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar cerita itu menjadi ingatan buat kami. Biar firman Tuhan itu menjadi terang di jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi Shalom adik-adik. Hari ini kita berterima kasih buat Kamoren yang sudah memimpin kita dalam memuji Tuhan. Terima kasih. Hari ini tiba saatnya adik-adik dengan Kak Jekdi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Jekdi mau menceritakan tentang seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia juga orangnya kaya. Nama orang itu ialah Ayub. Oke, adik-adik yang belum ngambil Alkitab, Kak Jeki dikasih kesempatan untuk kita ambil Alkitab. Cepat lari. 1, 2, 3. Oke, sekarang sama-sama kita buka Ayub pasal 1. Nah, Ayub ini adalah orang yang kaya. Di Alkitab dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000, wah banyak banget. Nggak bisa dihitung loh tuh. Terus kemudian ia juga memiliki 3.000 ekor unta. 3.000 ekor. Tadi 7.000 kambing domba. Sekarang ditambah 3.000 unta. Banyak banget. Lalu apalagi yang dia punya? Dia juga punya 500 pasang lembu. 500. Kalau dibilang pasang lembu artinya ada betina sama ada jantannya. Kalau digabung berarti jadi 1.000. Dia punya 1.000 lembu. Wah banyak banget. Terus kemudian dia juga punya 500 keledai betina. Juga punya budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Artinya dia punya karyawan, dia punya pekerja yang banyak di rumahnya. Jadi si Ayub ini, Om Ayub ini sangat-sangat kaya. Bahkan super kaya. Ada yang sekaya Om Ayub di sini? Nggak ada ya pasti ya. Kalau ada mah berarti sama dengan Om Ayub. Nah, apalagi tentang kita mau belajar sama-sama tentang Ayub. Nah, suatu hari karena Ayub ini adalah orang yang kaya, dia juga punya anak. Anaknya 10. Yang wanita 3, yang laki 7. Jadi jumlahnya 10. Tentu saja dia punya istri juga. Nah, adik-adik suatu hari dia dapat musibah atau dia dapat keadaan yang gak baik. Sama seperti adik-adik di rumah. Kita sudah 4 bulan, mau 5 bulan nih kita di rumah. Dulu kita sering keluar rumah, main di halaman, bebas. Sekarang jadi nggak bebas. Itu kan keadaan yang nggak baik ya. Tadinya kita suka lari-larian, nggak masalah. Terus sekarang kita harus disuruh sering-sering cuci tangan. Nah sekarang semuanya serba nggak baik. Semuanya serba, sekolah juga nggak boleh lagi ketemu teman. Ke gereja apalagi nggak boleh.
jadi harus stay di rumah atau kita tetap di rumah. Pasti adik-adik sama kayak Kak Jekdi pengen keluar rumah terus. Karena ya di rumah sih enak, cuman kalau ada main ke luar kan juga lebih enak lagi. Ya nggak adik-adik? Karena kita sudah terbiasa. Nah ini sekarang kita ada di dalam keadaan yang nggak baik. Nah Kak Jekdi punya satu pertanyaan. Tetap mengucap syukur, tetap sabar, atau tambah marah-marah? Nah sekarang kita mau belajar dari Ayub. Sekarang buka Alkitabnya Ayub 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Nah jadi waktu Om Ayub dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan nggak baik, dia tuh bilang begini. Ini Ayub nih yang ngomong ke Tuhan. Ayat yang ke-20 dulu. Maka berdirilah Ayub. Jadi waktu dia dalam keadaan yang baik, tiba-tiba dia berdiri dan ngomong ke Tuhan. Dia bilang begini. Lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Jadi kita waktu bayi, itu waktu kita keluar dari perut ibu, kita dalam keadaan telanjang. Gak ada di antara kita yang waktu lahir tiba-tiba pakai jas, pakai sepatu yang mahal, gak ada. Pakai topi, apalagi pakai jam tangan, gak ada. Semuanya kita benar-benar telanjang, gak pakai apa-apa. Jadi Ayub bilang begitu. Kemudian Ayub bilang apa lagi? Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah artinya Ayub, Tuhan tadi kalau aku kaya, sekarang aku jadi gak kaya. Aku sekarang, dulu aku punya ratusan ribuan harta, sekarang gak punya apa-apa. Artinya Ayub sedang ngomong begitu ke Tuhan. Jadi sebenarnya kita itu gak punya apa-apa, nggak sekaya-kaya amat gitu. Kalau di hadapan Tuhan sebenarnya kita punya rumah besar itu sebenarnya nggak punya arti. Kalau kita tanpa Tuhan, kalau perlindungan Tuhan ditarik dari kita, nggak ada artinya. Jadi Tuhan tuh segalanya. Tuhan tuh harta kita yang paling besar. Lalu kemudian Ayub bilang apa lagi? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi meskipun Ayub dalam keadaan yang nggak baik, ternyata dia tetap berterima kasih loh. Ternyata dia tetap nggak ngomel-ngomel tuh, nggak marah-marahin Tuhan, tapi dia bilang terpujilah nama Tuhan. Nah kalau adik-adik di rumah kalau dalam keadaan nggak baik, bilang seperti Ayub, Tuhan terima kasih buat keadaan yang nggak baik, pasti nanti jadi baik. Kak Jekdi suka ngalamin soalnya. Kalau lagi gak baik, aduh pengen terpancing, pengen marah-marah. Marahin si A, marahin si B. Tapi sekarang waktu Kak Jekdi baca Ayub, sekarang udah mulai berubah. Dirubah sekarang, gak ngeluarin omelan, tetapi ngeluarin dari mulut, Tuhan terima kasih. Beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian, jadinya keadaannya jadi baik. Jadi sebenarnya kalau keadaan di sekeliling kita nggak baik, kita tinggal bilang aja ke Tuhan, terima kasih buat keadaan yang nggak baik. Pasti ada sesuatu yang baik setelah ini. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Mantap. Nah, Ayub bilang apa lagi ya? Dia bilang begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi meskipun keadaan Ayub nggak baik, bukan Tuhan pelakunya, bukan Tuhan yang buat keadaan kita nggak baik, bukan. Tiba-tiba 10 anaknya meninggal, terus kemudian ratusan binatangnya, peliharaannya, hartanya semuanya habis, terbakar, hilang semuanya. Bahkan istrinya juga jadi ngomel-ngomel ke Ayub, tapi dia tidak berbuat dosa. Artinya Ayub nggak nyalain Tuhan. Tuhan kenapa sih? Tuhan kok jadi begini sih? Enggak, tapi dia bilang terpujilah Tuhan. Nah sekarang sama-sama kita belajar supaya dalam keadaan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Akhirnya adik-adik, akhir ceritanya Om Ayub, akhirnya
anaknya dikembalikan sama Tuhan, hartanya dikembalikan lagi, bahkan kayanya makin kaya, lebih super kaya dari sebelumnya. Itu karena satu, karena dia sabar meskipun dalam keadaan tidak baik. Nah, hari ini adik-adik, yuk sama-sama kita belajar. Kita tutup Alkitab kita dan kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pelajaran hari ini. Kami bersyukur kalau kami sudah membaca tentang seorang yang saleh, seorang yang baik yang bernama Ayub. Bahwa Ayub itu meskipun keadaannya tidak baik, ia tidak berbuat dosa, ia tidak memarahi Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi ia tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini adik-adik di rumah juga meskipun keadaan tidak baik, keadaan sakit atau tidak bebas, kami bersyukur untuk keadaan yang tidak baik ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan baik adanya. Engkau tidak pernah merencanakan yang jahat buat adik-adik. Hari ini terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, God bless you, bye.